katakanlah beginilah. Katakanlah kita berhusnuzon, berpositif thinking bahwa Komnas HAM tetap transparan, independen, berintegritas, berani, berani menepis semua tantangan, semua tekanan. Tapi sesuai prosedurnya katanya, seperti yang disebutkan dalam berita sebelumnya, bahwa Komnas HAM hasilnya paling banter cuma rekomendasi. Rekomendasi saja. Dan berita sebelumnya mengatakan bahwa rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Presiden. Kita melihat pengalaman yang sudah-sudah, rekomendasi Komnas HAM tentang pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Soal pistol rakitan ataukah tidak nanti dilaporkan akhir. Soal proyektil itu terkait pistol rakitan ataukah tidak itu harus uji forensik. Uji balistik. Jadi belum kita simpulkan. Jadi kami cuma menyampaikan di sini bahwa kami menemukan sekian proyektil, sekian selongsong peluru, nantinya masih ada proses berikutnya untuk menguji itu apakah itu keluar dari rakitan atau keluar dari pabrikan atau pabrikan saja, rakitan saja kita tidak tahu Mas ya. Nah itu yang butuh proses berikutnya. Semoga proses itu bisa transparan, akuntabel dan segera bisa kita akses bersama-sama. Karena ini penting ditunggu oleh semua orang. Terima kasih. Ya, terkait dengan CCTV, kami sudah memperoleh bukti rekaman dari Jasa Marga, baik itu sebelum peristiwa maupun saat peristiwa, sebelum persisnya peristiwa itu terjadi. Jadi ini juga terkait bagaimana kita mengkonstruksikan peristiwanya. Jadi tidak hanya yang ada di kilometer 50 saja, tetapi juga sebelum-belumnya kami juga memperoleh buktinya. Hanya bukti itu tentu saja masih perlu dianalisa, karena ini kan masih kasar lah, masih kasar begitu, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait itu kemudian sedang kami dalami. Begitu. Jadi nggak benar ada mati sedang dalam perawatan ya? Itu nanti kesimpulannya benar atau tidaknya itu kami tidak pernah merilis soal kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada lokasi penyiksaan, kemudian benar tidaknya informasi penyiksaan atau yang lain sebagainya, silakan tanyakan kepada yang menyebarkan, yang menulis. Kami selama ini selalu membuat pernyataan tertulis. Kalau memang kemudian ada update-nya, nanti juga kawan-kawan bisa melihat. Selain itu tidak ada. Sekalian, ketika kemarin Komnas HAM pukul 11 menyelenggarakan press conference, undangannya itu menimbulkan banyak sekali antusiasme dan harapan. Ada harapan publik bahwa Komnas HAM akan membuka, karena di undangannya perkembangan penyelidikan. Tapi kalau itu yang Anda harapkan, saya juga termasuk yang kecewa kemarin datang, karena ternyata Komnas HAM tidak membuka apa-apa kecuali memaparkan menemukan proyektil, menemukan apalagi selongsong peluru, kemudian sudah mengambil rekaman percakapan, rekaman CCTV dan sebagainya. Ini kemarin di penjelasan resmi dari Komnas HAM. Tidak ada seperti yang diharapkan oleh publik, misalnya, benarkah 6 orang itu ditembak di lokasi? Oke, itu barangkali tidak masuk itu. Tapi dengan melihat luka-luka, luka lebam, luka bakar, kemaluan yang bengkak dan terbakar dan sebagainya, tadinya Komnas HAM publik itu berharap, ya, Komnas HAM akan mengatakan, ya, ada penyiksaan. Ternyata itu pun tidak muncul. Bahkan rumah penyiksaan, saudara, rumah penyiksaan yang muncul beberapa hari di jagat media kita, sosial kita maupun media-media online kita, pun dibantah. Baik siapa namanya, Khairul Anam maupun BK Hulung Hapsara, atau siapa lagi, kemarin satu lagi, itu membantah bahwa Komnas HAM tidak pernah menyebut-nyebut tentang rumah penyiksaan. Banyak ya. Percayakah kita mau Komnas HAM? Harusnya percaya. Karena Komnas HAM ini dalam konteks ini bisa dianggap sebagai benteng terakhir. Seperti ketika KPK sebelum revisi undang-undangnya. Banyak publik percaya KPK akan menuntaskan kasus-kasus korupsi
Namun ketika direvisi, ya kita tahu akhirnya seperti apa. Apalagi ditambah ketua KPK adalah jenderal polisi aktif. Ya udahlah, itu nasib kita. Nah, kembali ke sini Komnas HAM, kita percaya. Tapi melihat gelagat yang terjadi, apalagi kalau kita baca di sini, ini siaran pers resmi Komnas HAM. Di situ ada kalimat mengatakan, bahkan belakangan juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personality anggota Komnas HAM. Doxing itu mengungkap data personal pribadi di media tanpa seizin yang bersangkutan. Misalnya si A disebut main ini, main itu, punya rumah ini, punya pacar ini, punya gundik itu, segala macam, itu doxing. Pokoknya hal-hal tentang pribadi yang dianggap tanda kutip negatif diumbar kepada publik tanpa persetujuan si yang bersangkutan, itu doxing. Kemudian di sini disebutkan juga ada tindakan-tindakan dan serangan terhadap personality. Nah, kalau bicara soal serangan, saudara, mungkin nggak terjadi. Oh, sangat mungkin. Karena kisah pembunuhan 6 anak muda ini oleh polisi seperti yang dikatakan Kapolda Metro Fadil Imran, itu tentu akan mengusik banyak orang. Bahkan kalau ini ditelusuri dengan baik, tidak mustahil akan mengungkap jaringan-jaringan di atasnya lagi. Posisi di atas sekedar Kapolda, bisa jadi Kapolri, saya nggak tahu, bahkan mungkin Presiden, nggak tahu, bisa jadi. Sehingga banyak ada kelompok-kelompok yang berkepentingan agar ini tetap tertutup dengan rapat. Katakanlah beginilah, katakanlah kita berhusnuzon, berpositif thinking bahwa Komnas HAM tetap transparan, independen, berintegritas, berani menepis semua tekanan. Tapi sesuai prosedurnya katanya, seperti yang disebutkan dalam berita sebelumnya, bahwa Komnas HAM hasilnya paling banter cuma rekomendasi saja. Dan berita sebelumnya mengatakan bahwa rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Presiden. Kita melihat pengalaman yang sudah rekomendasi Komnas HAM tentang pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kita melihat pengalaman sudah rekomendasi Komnas HAM tentang pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.